Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Kalau kemarin kita belajar ide pokok, hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil pengamatan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana itu teks laporan hasil pengamatan, simak video selanjutnya. Teks laporan hasil pengamatan berfungsi memberitahukan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Jadi teks ini menuliskan pemberitahuan tentang hasil pengamatan yang kita lakukan. Contohnya bisa hasil pengamatan pertumbuhan tanaman, kemudian perilaku sosial masyarakat di sekitar rumah, dan sebagainya. Laporan yang baik adalah laporan yang terperinci sesuai dengan fakta, pengamatan, dan mudah dipahami pembaca. Jadi, laporan ini harus terperinci, yaitu punya urutan dari pembukaan, isi, kemudian penutup. Itu secara runtut, tidak boleh dibolak-balik. Sesuai dengan fakta, isinya laporan tersebut sesuai dengan fakta yang ada atau kejadian yang ada atau hasil pengamatan yang sebenar-benarnya. Kemudian pengamatan. Laporan ini disusun berdasarkan kita mengamati, mempelajari objek yang kita teliti. Kemudian mudah dipahami pembaca. Bahasa yang digunakan itu adalah biasanya adalah bahasa baku, sehingga pembaca itu bisa membaca hasil laporan yang kalian akan susun atau kalian susun itu dengan sekali baca mereka sudah paham apa isi dari laporan yang kalian susun. Kegunaan laporan adalah memberikan gambaran pada orang lain tentang apa yang diamati. Jadi, kegunaan laporan ini itu memberikan gambaran bahwa orang lain itu tahu apa yang kalian sedang amati hasilnya. Contohnya, pertumbuhan kacang. Bagaimana caranya kacang itu bisa tumbuh dan bisa berbuah. Itu kalian mengamati, kemudian kalian tulis. Dan saya membaca hasil tulisanmu, itu bisa mengerti dan paham bahwa ternyata banyak hal yang terjadi pada proses pertumbuhan tanaman kacang. Kemudian, laporan harus dijelaskan secara runtut dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa urutan dari penulisan itu harus runtut, dari pembukaan, isi, sama bagian penutupnya atau kesimpulannya. Tidak boleh kesimpulan dulu baru kita membahas hasil pengamatan kita. Bahasanya harus dimengerti. Bahasa yang bagus itu bagaimana? Bahasa yang baku atau bahasa resmi sesuai dengan ejaan yang diperbarui, atau bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang diperbarui. Tidak boleh memakai bahasa gaul, intinya. Penyajian laporan hasil pengamatan harus memuat bagian-bagian penting, yaitu ini adalah bagian-bagian laporan. 1. Nama pembuat laporan. Nama pembuat laporan misalnya Anis, berarti nama Anis. Lokasi pengamatan. Lokasi pengamatan ini kalau kita mau
mengamati kondisi kenapa banjir bisa terjadi di desamu. Berarti lokasinya di desa Mejayan contohnya. Waktu pengamatan itu harus ditulis dari hari, tanggal kita melakukan pengamatan. Objek pengamatan itu memuat apa yang kita amati. Kemudian hasil pengamatan itu adalah dari pengamatan tersebut kita menghasilkan apa. Nah, itu adalah hasilnya. Ini adalah salah satu contoh laporan pengamatan. Di sana tertera ada hari tanggal pengamatan, pukul, yaitu pukul atau waktu di mana pengamatan dimulai, yaitu dari pukul 8 sampai jam 12 siang. Kemudian lokasi di Mimbraja Asriwai Jepara, Lampung Timur. Ini lokasi pengamatan. Kelas 5 Abdurrahman Auf. Ini adalah yang mengamati, itu adalah kelas 5 Abdurrahman bin Auf. Nama pengamat itu ada 2 orang. Kamala Ayu Aulia Khairunisa dan Konita Aufa Az-Zahra. Hal yang diamati itu adalah objeknya. Objeknya ada 2, yaitu pentas seni kelas 1 dan lomba-lomba untuk anak TK dan PAUD. Bisa kalian lihat sendiri dan amati apa hasil dari pengamatan Kamala dan Konita. Contoh kedua ada di buku paket kalian sendiri, buku paket bahasa Indonesia. Itu ada laporan pengamatan, lokasi pengamatan perumahan Budi Luhur Kota Bogor. Objek pengamatan kebersihan lingkungan, waktu pengamatan Minggu 1 Juni 2019. Di sini bentuknya tidak paragraf. Karena laporan tidak harus berbentuk paragraf. Ada yang berbentuk tabel dan ada yang berbentuk paragraf. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini tentang teks laporan hasil pengamatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan mengerjakan lembar kerja yang sudah tersedia di Google Formulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.